Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dengan judul perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dulu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah firman yang hidup, pada saat ini kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai kami sekalian, agar firman-Mu ini boleh kami mengerti, kami pahami, dan terlebih dapat kami lakukan menjadi rema dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang saya bawakan pada saat ini yaitu iman yang tetap teguh. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, benih yang ditanam selalu membutuhkan proses untuk bertumbuh. Jika sudah bertumbuh, kita katakan bahwa benih itu hidup. Kalau sudah hidup, maka kita akan berusaha untuk merawat dan memeliharanya sampai ia berbuah. Ibu bapak saudara-saudari, demikian halnya dengan benih iman yang Tuhan tanamkan di dalam hati dan diri kita. Timotius di mata Rasul Paulus adalah seorang yang terpelihara dalam imannya. Lois dan Eunike, nenek dan ibunya, adalah orang-orang yang sangat berperan dalam membentuk, dalam memelihara iman Timotius. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus mengutus Timotius untuk mengunjungi jemaat Tesalonika yang pada saat itu mengalami kesusahan, mengalami penderitaan karena penganiayaan yang mereka alami terhadap orang-orang Kristen. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya jemaat Tesalonika, kita pun bisa mengalami penderitaan, bisa mengalami kesusahan, bisa mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah anak-anak Tuhan, apakah orang-orang percaya imannya goyah, bahkan jatuh? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu jawabannya tidak. Kenapa? Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh dalam iman kita, walaupun penderitaan menerpa hidup kita. Karena kita ingat bahwa setiap musim hidup kita, suka ataupun duka hidup kita meyakini ada Tuhan yang berdaulat untuk memelihara, untuk menjaga, untuk melindungi, untuk memberkati setiap musim hidup kita. Yang kedua, tidak ada hal yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Sekalipun itu sakit penyakit, sekalipun itu kesusahan, sekalipun itu penderitaan hidup kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa teruslah bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Sebagaimana kesaksian Alkitab menceritakan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana pada saat mereka menolak untuk menyembah berhala yang disembah oleh Raja Nebukadnezar, mereka dijatuhi hukuman dengan dibuang ke perapian yang menyala-nyala dan panasnya 7 kali lipat. Tetapi di dalam perapian itu, mereka terus memanjatkan doa kepada Tuhan, sehingga mereka pun bebas dari hukuman itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itu, sekalipun kita selama ini di dunia ini harus menderita, karena berbagai pencobaan, karena berbagai penderitaan, karena berbagai pergumulan, karena sakit penyakit,
satu hal. Yakinilah bahwa kasih karunia Allah akan membuat iman kita tetap teguh, tahan uji, tidak goyah, dan iman kita murni di hadapannya. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah iman kami tetap teguh. Meskipun banyak penderitaan yang harus kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Karena kami yakin dan percaya, kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kami, membuat iman kami tahan uji. Bapa, terima kasih pada saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, terlebih berikan kedamaian, kesejahteraan atas bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh keberadaan gereja-gereja di muka bumi, terlebih gereja Kalimantan Evangelis. Kau memberkati Majelis Sinode GKI, Kau memberkati Majelis Resort GKI Tamiang Layang, dan seluruh Majelis Jemaat sekawasan Resort GKI Tamiang Layang. Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh keberadaan kehidupan rumah tangga Kristenmu dimanapun berada. Biarlah Tuhan Kau memberkati kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berikan selalu kedamaian, kesejahteraan, keharmonisan. Suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, seisi rumah tangga kami, mari Tuhan Engkau memberkati. Kami juga mohon Tuhan Engkau melepaskan mereka yang terbelenggu karena berbagai macam pergumulan, himpitan ekonomi, ataupun persoalan rumah tangga, ataupun yang menghadapi sakit penyakit. Biarlah kuasa bilur-Mu, kuasa mujizat-Mu boleh menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami. Biarlah dalam kuasa-Mu Tuhan akan buat berhasil pekerjaan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.